Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, sekarang kita masuk wa ashabihi. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat Nabi. Siapa sahabat ini? Siapa sahabat? Yaitu orang-orang yang berkumpul dan beriman dengan Nabi setelah kenabian serta meninggal dalam keadaan beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya siapa nih? Sahabat kumpul dengan Nabi, yang kumpul dengan Nabi, yang pernah mendengar ucapan Nabi, dan juga yang pernah melihat. Tapi kalau tak melihat bagaimana? Kalau sudah kumpul dengan Nabi, mendengar hadis Nabi pun termasuk sahabat. Di antaranya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum sahabat Nabi, buta. Buta apa? Itulah kalau siapa nak buka Al-Quran surah Abasa wa Tawalla itu, anja'atil a'ma, wajah Nabi Muhammad kurang mesra tatkala datangnya orang buta. Apa sebab? Nabi berhadapan dengan kafir Quraisy, tokoh-tokohnya. Ini orang buta datang minta Islam, tapi Nabi maaf tidak konsen dengan dia, tapi konsentrasi kepada pemuka Quraisy. Apa target Nabi? Kalau pemuka Quraisy ini masuk Islam, akan masuk Islamlah orang-orang Mekah. Nabi abaikanlah tadi orang buta ini, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mukamu seperti itu, kata Allah, tatkala orang buta datang, Abdullah bin Ummi Maktum. Sadar langsung Nabi, kena tegur sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata sahabat, Abdullah bin Maktum belum ada keperluan ditanya Nabi, "Ya Abdullah, kau ada perlu apa?" kata Nabi. Khusus Nabi mandang dia, kenapa? Ini orang yang menyebabkan aku kena tegur sama Allah. Alhamdulillah, ikut dengan Nabi, beriman dengan Nabi, belajar agama. Abdullah bin Maktum tu diangkat Nabi jadi muadzin. Jadi muadzin Nabi tu ada 3. Kata saya 5, 2-nya saya tak hafal. Yang saya tahu 3 saja. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini. Nah, satu lagi ya ini yang di Mekah ini, lupa saya tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu di Mekah khusus satu dia, muadzin di Masjidil Haram. Tapi di Madinah 2 orang. Abdullah bin Ummi Maktum itu azan subuh, Bilal azannya tengah malam. Kalau kita kira-kira jam 3 malam. Azan Bilal bangunkan orang tahajud dengan sahur. Azan Abdullah bin Ummi Maktum untuk azan subuh. Dulunya Bilal azan subuh, tapi begitu Abdullah bin Ummi Maktum masuk Islam, suaranya bagus, diangkat Nabi jadi muadzin. Ingat, dulu pengangkatan muadzin ada ijazah dari Nabi SAW. Tak sembarangan. Nabi kalau nunjuk berarti ijazah tu. Orang yang berhak memang. Padahal yang mimpi siapa, Pak? Yang mimpi itu Abdullah bin Zaid, mimpi tentang azan. Orang-orang pada sibuk, kata Abdullah bin Zaid, menentukan bagaimana memanggil orang salat. Ada yang mengusulkan dengan Nabi pakai api. Kalau malam naikkan api begini, masuk maghrib sampai isya. Tak boleh, kata Nabi, itu cara majusi. Bagaimana kalau pakai lonceng? Jangan ya Rasul, jangan, kata Rasulullah. Lonceng itu orang Nasrani. Ada yang ngancurkan pakai beduk. Nabi tolak juga. Nah, belum ada petunjuk. Malam itu Abdullah bin Zaid mimpi. Ingat nih, mimpi ini Bapak Ibu bukan bunga tidur, petunjuk juga. Malam itu kata Abdullah bin Zaid, aku mimpi ketemu seseorang bawa lonceng. Ditegurnya, "Pak, itu lonceng mau bawa ke mana?" "Memangnya kenapa?" "Bolehkah aku membeli lonceng itu? Aku pakai untuk memanggil orang salat." "Maukah engkau aku ajarkan yang lebih baik dari lonceng ini?" "Apa itu?"
Kalau sudah masuk waktu salat, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kan beri contoh Pak, bacanya pendek. Nah, itu kau amalkan kata dia. Orang tu pun berjalan, belum jauh dia melangkah, berhenti lagi, berbalik lagi kepada Allah bin Zaid. Kalau akan mendirikan salat lainnya berarti iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung sadar dari mimpinya. Aku sadar, langsung melompat kata dia. Kenapa melompat? Girang gembira dapat petunjuk, langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan mimpiku kepada Nabi. Kata Nabi, sabaqal wahyu, kata Nabi. Kau punya mimpi mendahului wahyu aku. Aku belum dapat wahyu, kau dah dapat dah, kata Nabi. Berarti mimpi itu mimpi yang benar. Apa kata Nabi? Bukannya suruh Abdullah bin Zaid azan subuh itu, enggak. Kamu datangi Bilal, ajarkan kalimat ini, suruh dia mengumandangkan, karena dia punya suara yang tinggi dan jelas, kata Rasulullah. Jadi segala sesuatu berikan kepada ahlinya. Itulah dia. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, yang mengumandangkan Bilal. Dampaklah pelajaran. Segala sesuatu serahkan kepada ahlinya. Gitu dia. Begitu juga waktu mengirimkan pasukan. Sebelum Nabi meninggalkan, pasukan dikerahkan Nabi berangkat. Usama itu 19 tahun. Jadi jenderal, mimpin pasukan. Masya Allah. Yang di belakang ini dewasa, ada yang janggutnya putih, tapi mereka berlapang dada. Walaupun yang muda memimpin, karena ini dipilih oleh Nabi SAW. Nabi melihat kualitas orang, bukan lihat umur. Imam juga begitu. Bapak-bapak yang udah uzur, ada umur, jangan berkecil hati. Kalau yang imam yang orang yang muda, kita lihat kualitasnya, mampukah dia? Kalau mampu silakan, tak masalah. Yang jadi masalah itu tak mampu, maju kalau jadi imam. Aduh, ini kacau nih. Ya. Baik. Jadi sahabat ni siapa? Mereka yang berjumpa dengan Nabi dan melihat Nabi SAW. Kalaupun tak melihat, dia mendengar ucapan Nabi dan beriman. Termasuklah daripada Abdullah bin Umi Maktum.